Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai pemangkatan bentuk aljabar. Untuk materi yang pertama yaitu operasi pemangkatan suku 1. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pemangkatan bentuk aljabar. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai pemangkatan bentuk aljabar, nah coba kalian ingat kembali operasi pemangkatan pada bilangan bulat. Operasi pemangkatan sebuah bilangan adalah perkalian berulang bilangan dengan unsur yang sama. Untuk sembarang bilangan A, maka A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali sampai dengan dikali A, di mana A ini berulang sebanyak N kali. Nah, sebagai contoh, 2 pangkat 3 itu artinya perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Contoh lain, 5 pangkat 4. Nah, itu artinya perkalian berulang 5 sebanyak 4 kali, yaitu 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, materi pertama yang akan kita bahas pada operasi pemangkatan bentuk aljabar adalah operasi pemangkatan suku 1. Operasi pemangkatan pada bentuk aljabar itu diperoleh dari perkalian berulang untuk suku 1 yang sama. Sebagai contoh, 2A dipangkatkan dengan 3. Nah, itu artinya perkalian berulang 2A sebanyak 3 kali, yaitu 2A dikali 2A dikali 2A. Contoh lainnya adalah negatif 3X dipangkatkan dengan 2. Nah, itu artinya perkalian berulang negatif 3 sebanyak 2 kali, yaitu negatif 3 dikali negatif 3. Nah, perhatikan beberapa bentuk dari perpangkatan bentuk aljabar berikut. Pertama, yaitu 4Y pangkat 2. Nah, itu artinya 4 dikali dengan Y pangkat 2. Sehingga yang dipangkatkan di sini adalah Y, yaitu Y pangkat 2. Di mana Y pangkat 2 itu berarti perkalian berulang Y sebanyak 2 kali. Sehingga 4Y pangkat 2 itu sama dengan 4 dikali Y dikali Y. Selanjutnya 4Y dipangkatkan dengan 2. Nah, itu artinya perkalian berulang 4Y sebanyak 2 kali. Sehingga yang dipangkatkan di sini adalah 4Y, yaitu bentuk aljabar yang berada di dalam tanda kurung. Maka 4Y dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 4Y dikali 4Y. Nah, berikutnya terdapat negatif 5P dipangkatkan dengan 2. Nah, ini artinya yang dipangkatkan itu adalah 5P-nya. Sementara tanda negatif ini tidak masuk dalam pemangkatan. Maka negatif 5P dipangkatkan dengan 2 itu artinya negatif 5P dikali 5P. Nah, terakhir, negatif 5P dipangkatkan dengan 2. Nah, ini artinya perkalian berulang negatif 5P sebanyak 2 kali, yaitu negatif 5P dikali negatif 5P. Nah, berdasarkan uraian dari contoh ini, maka disimpulkan bahwa 4Y pangkat 2 itu tidak sama dengan 4Y dipangkatkan dengan 2. Kemudian, untuk negatif 5P dipangkatkan dengan 2 itu tidak sama dengan negatif 5P dipangkatkan dengan 2.
Jadi, yang membedakan di sini adalah bentuk aljabar yang terdapat di dalam tanda kurungnya. Nah, sama halnya pada bilangan bulat, pada bentuk aljabar juga terdapat beberapa sifat yang digunakan untuk pemangkatan bentuk aljabar suku 1, yaitu sebagai berikut. Sifat yang pertama adalah A pangkat M dipangkatkan dengan N, sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi, jika ada bentuk aljabar suku 1 berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka kedua pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Berikutnya sifat yang kedua, yaitu A pangkat M, B pangkat N dipangkatkan dengan P, sama dengan A pangkat M dikali P, B pangkat N dikali P. Nah, sama seperti sifat 1 tadi, jika terdapat dua variabel dari bentuk aljabar berpangkat atau lebih, kemudian dipangkatkan lagi, maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya dari kedua variabel bentuk aljabar berpangkat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai operasi pemangkatan suku 1 ini, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut. Nah, di sini terdapat soal A, B, C, D, dan E. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu negatif 5P dipangkatkan dengan 2. Nah, ini artinya perkalian berulang negatif 5P sebanyak 2 kali, yaitu negatif 5P dikali negatif 5P. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai operasi perkalian suku 1 dengan suku 1, maka kita kalikan koefisien dengan koefisiennya, dan kita kalikan variabel dengan variabelnya yang sejenis. Nah, untuk negatif 5P ini mempunyai koefisien negatif 5 dan variabel P. Maka kita kalikan koefisien dengan koefisiennya, yaitu negatif 5 dikali negatif 5. Kemudian dikali dengan, kita kalikan variabel dengan variabelnya, yaitu P dikali P. Nah, langkah selanjutnya, hasil dari negatif 5 dikali negatif 5 adalah positif 25. Kemudian dikali dengan, nah untuk P dikali P ini, maka kita gunakan sifat A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Nah, untuk P itu artinya P pangkat 1. Sehingga P dikali P ini sama dengan P pangkat 1 ditambah 1. Nah, berikutnya 25 itu dikali dengan hasil dari P pangkat 1 ditambah 1 adalah P pangkat 2. Sehingga didapat 25P pangkat 2. Jadi, hasil dari negatif 5P dipangkatkan dengan 2 adalah 25P pangkat 2. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu 2AB dipangkatkan dengan 2. Itu artinya adalah perkalian berulang 2AB sebanyak 2 kali, yaitu 2AB dikali 2AB. Maka, kita kalikan koefisien dengan koefisiennya, dan kita kalikan variabel dengan variabel sejenisnya. Nah, untuk 2AB ini mempunyai koefisien 2, sedangkan variabelnya adalah A dan B. Maka, kita kalikan koefisien dengan koefisiennya, yaitu 2 dikali 2. Kemudian dikali dengan, kita kalikan variabel dengan variabel sejenisnya, yaitu kita kalikan A dengan A. Kemudian kita kalikan B dengan B. Nah, langkah selanjutnya, hasil dari 2 dikali 2 adalah 4. Kemudian dikali dengan,
Nah, untuk A dikali A ini kembali kita gunakan sifat A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Nah, untuk A ini berarti A pangkat 1. Sehingga A dikali A ini sama dengan A pangkat 1 ditambah 1. Kemudian dikali dengan B dikali B sama dengan B pangkat 1 ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya 4 dikali dengan hasil dari A pangkat 1 ditambah 1 adalah A pangkat 2. Kemudian dikali dengan hasil dari B pangkat 1 ditambah 1 adalah B pangkat 2. Sehingga didapat 4A pangkat 2 B pangkat 2. Jadi hasil dari 2AB dipangkatkan dengan 2 adalah 4A pangkat 2 B pangkat 2. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya bagian yang C, yaitu 3P pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Nah, untuk soal ini bisa kita lakukan dengan cara menguraikan seperti pada contoh soal A dan B tadi. Atau kita juga bisa menggunakan sifat-sifat yang berlaku pada operasi pemangkatan bentuk aljabar yang sudah kita uraikan sebelumnya. 3P pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Nah, bentuk aljabar suku 1 ini yaitu 3P pangkat 2 mempunyai koefisien 3 dan variabel P dengan pangkat variabel P adalah 2. Nah, di sini akan kita gunakan sifat yang kedua, yaitu A pangkat M dikali B pangkat N dipangkatkan dengan P itu sama dengan A pangkat M dikali P dikali dengan B pangkat N dikali P. Nah, karena bentuk aljabar yang ada di dalam tanda kurung ini terdiri dari koefisien dan variabel P, maka berdasarkan sifat ini, maka 3 kita pangkatkan dengan 4. Kemudian dikali dengan P pangkat 2 kita pangkatkan dengan 4. Nah, untuk 3 dipangkatkan dengan 4 itu artinya perkalian berulang 3 sebanyak 4 kali, yaitu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Kemudian dikali dengan P pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Maka kita gunakan sifat yang pertama, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi kedua pangkatnya tinggal kita kalikan saja, yaitu P pangkat 2 dikali 4. Nah, selanjutnya akan kita hitung hasil dari perkalian berulang 3 ini. Nah, 3 dikali 3 itu hasilnya adalah 9. Kemudian 9 dikali 3 hasilnya adalah 27. Terakhir 27 dikali 3 hasilnya sama dengan 81. Kemudian dikali dengan hasil dari P pangkat 2 dikali 4 adalah P pangkat 8. Nah, terakhir hasil dari 81 dikali dengan P pangkat 8 adalah 81P pangkat 8. Jadi didapat hasil dari 3P pangkat 2 dipangkatkan dengan 4 sama dengan 81P pangkat 8. Nah, selanjutnya bagian yang D, yaitu negatif 2X pangkat 2Y pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Nah, bentuk aljabar suku 1 ini mempunyai koefisien negatif 2 dan variabelnya adalah X dan Y, di mana pangkat dari variabel X adalah 2 dan pangkat dari variabel Y adalah 3.
Berdasarkan sifat yang kedua ini, yaitu A pangkat M dikali B pangkat N dipangkatkan dengan P itu sama dengan A pangkat MP B pangkat NP. Maka untuk negatif 2x pangkat 2y pangkat 3 dipangkatkan dengan 4 ini sama dengan negatif 2 dipangkatkan dengan 4 dikali dengan x pangkat 2 dipangkatkan dengan 4 dikali dengan y pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Nah, selanjutnya untuk negatif 2 dipangkatkan dengan 4, itu artinya perkalian berulang negatif 2 sebanyak 4 kali, yaitu negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Kemudian dikali dengan. Nah, untuk x pangkat 2 dipangkatkan dengan 4, maka kita gunakan sifat yang pertama, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat MN. Jadi tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya, yaitu X pangkat 2 dikali 4. Kemudian dikali dengan Y pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Kita juga akan menggunakan sifat yang kedua ini. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya, yaitu Y pangkat 3 dikali 4. Langkah selanjutnya akan kita hitung hasil dari perkalian berulang negatif 2 ini. Nah, negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 4. Kemudian positif 4 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Terakhir negatif 8 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 16. Kemudian dikali dengan hasil dari X pangkat 2 dikali 4 adalah X pangkat 8. Kemudian dikali dengan hasil dari Y pangkat 3 dikali 4 adalah Y pangkat 12. Nah, selanjutnya hasil dari 16 dikali dengan X pangkat 8 dikali dengan Y pangkat 12 adalah 16X pangkat 8 Y pangkat 12. Jadi didapat hasil dari negatif 2X pangkat 2 Y pangkat 3 dipangkatkan dengan 4 adalah 16X pangkat 8 Y pangkat 12. Nah, terakhir bagian yang E, yaitu negatif 3PQ pangkat 2R pangkat 3 dipangkatkan dengan 3. Nah, bentuk aljabar suku 1 ini mempunyai koefisien negatif 3 dan variabel P, Q, dan R. Nah, di mana pangkat dari variabel P adalah 1, kemudian pangkat dari variabel Q adalah 2, dan pangkat dari variabel R adalah 3. Berdasarkan sifat yang kedua ini, yaitu A pangkat M dikali B pangkat N dipangkatkan dengan P itu sama dengan A pangkat MP dikali B pangkat NP. Maka negatif 3 PQ pangkat 2 R pangkat 3 dipangkatkan dengan 3 sama dengan negatif 3 dipangkatkan dengan 3 dikali dengan P dipangkatkan dengan 3 dikali dengan Q pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 dikali dengan R pangkat 3 dipangkatkan dengan 3. Nah, selanjutnya negatif 3 dipangkatkan dengan 3 itu artinya perkalian berulang negatif 3 sebanyak 3 kali, yaitu negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Kemudian dikali dengan P dipangkatkan dengan 3 itu sama dengan P pangkat 3. Kemudian dikali dengan Q pangkat 2 dipangkatkan dengan 3, maka kita gunakan sifat yang pertama, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat MN. Jadi pangkatnya tinggal kita kalikan saja, yaitu Q pangkat 2 dikali 3. Kemudian dikali dengan R pangkat 3 dipangkatkan dengan 3, maka berdasarkan sifat 1 ini, maka pangkatnya juga kita kalikan saja, yaitu R pangkat 3 dikali 3.
Nah, langkah selanjutnya akan kita hitung hasil dari perkalian berulang negatif 3 sebanyak 3 kali ini, yaitu negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 9. Kemudian positif 9 dikali negatif 3 hasilnya sama dengan negatif 27. Kemudian dikali dengan P pangkat 3, kemudian dikali dengan hasil dari Q pangkat 2 dikali 3 adalah Q pangkat 6. Kemudian dikali dengan hasil dari R pangkat 3 dikali 3 adalah R pangkat 9. Nah, langkah terakhir, hasil dari negatif 27 dikali dengan P pangkat 3 dikali dengan Q pangkat 6 dikali dengan R pangkat 9 adalah negatif 27 P pangkat 3 Q pangkat 6 R pangkat 9. Jadi didapat hasil dari negatif 3P Q pangkat 2 R pangkat 3 dipangkatkan dengan 3 adalah negatif 27 P pangkat 3 Q pangkat 6 R pangkat 9. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai operasi pemangkatan bentuk aljabar. Untuk materi yang pertama yaitu operasi pemangkatan suku 1. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.